Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Di kota Handan yang berada di Provinsi Hebei, terdapat banyak usaha tambang besi, tempat di mana orang-orang mencari sesuap nasi demi menyambung kehidupan. Para pekerja kebanyakan berasal dari ekonomi kelas bawah yang mencoba mencari peruntungan. Namun kemiskinan mereka dimanfaatkan oleh beberapa oknum dengan tujuan memperkaya diri. Mereka adalah orang-orang jahat yang memikat para pekerja sebelum akhirnya melenyapkan korban untuk menuntut uang ganti rugi. Dalam menjalankan aksinya, pelaku akan menggunakan segala cara, termasuk dengan uang dan juga happy ending menggoda. Pada malam hari di tanggal 2 Agustus 2012, 4 orang penambang yang bekerja di tambang besi Ziong seperti biasa sedang turun ke tambang untuk mengambil alih shift malam. Namun sekitar jam 12 malam, orang-orang yang berada di sana dikagetkan dengan suara ledakan yang berasal dari bawah tanah. Para penambang yang terlihat panik segera mendatangi pemilik tambang dan melaporkan kejadian tersebut. Menurut salah satu pekerja, saat melakukan peledakan, terjadi tanah longsor akibat kekuatan yang terlalu besar yang menyebabkan seorang pekerja bernama Siong terluka parah. Mendengar hal itu, pemilik tambang sebut saja bernama Alung segera melakukan penyelamatan dan mengirim Siong ke rumah sakit. Pada awalnya Siong terlihat masih bisa bertahan, namun setibanya di rumah sakit, pria berusia 29 tahun itu tiba-tiba meninggal akibat kehabisan nafas. Untuk menyelesaikan masalah ini, Alung memutuskan akan menyelesaikan secara pribadi. Dia pun bermaksud menemui keluarga Siong dan memberi kompensasi dengan tujuan menjaga perdamaian. Namun seminggu setelah kecelakaan, beberapa anggota keluarga Siong datang menemui Alung. Mereka terdiri dari istrinya bernama Jinhua, ibu mertua, bibi istrinya bernama Weilan, dan beberapa orang kerabat. Saat itu Alung sempat memperhatikan jika sikap mereka terlihat aneh, seolah tidak peduli dengan kematian Siong. Tanpa basa-basi, sang bibi Weilan yang merupakan perwakilan keluarga secara terang-terangan meminta kompensasi sejumlah 2 miliar. Mendengar hal ini, Alung mengaku tidak memiliki banyak dana dan mengatakan hanya bisa membayar sejumlah 880 juta. Setelah melakukan kesepakatan, mereka pun setuju jika di awal Alung akan membayar setengah dan sisanya akan dicicil. Selama pertemuan tersebut, perilaku keluarga Siong tampak tidak bersedih. Mereka terlihat sangat santai untuk keluarga yang baru saja kehilangan anggota keluarga lainnya. Hal ini membuat Alung yang curiga mulai merasa ragu dan memutuskan untuk memeriksa catatan tambang. Di sana dia mengetahui bahwa Siong merupakan pegawai baru yang bekerja selama 4 hari. Di hari kejadian, pada saat penyelamatan, wajah Siong yang terluka parah tidak mudah untuk dikenali. Namun saat dibandingkan dengan foto di KTP, banyak pegawai tambang yang merasa jika foto tersebut terlihat jauh berbeda dengan wajah Siong. Dengan banyaknya keraguan tersebut, Alung menduga jika ada sesuatu di balik kecelakaan itu dan dia pun melaporkan hal ini pada polisi. Polisi yang menerima laporan mulai menanyai sang istri Jinhua. Saat wawancara, wanita itu mengatakan jika KTP yang ditemukan di lokasi kecelakaan merupakan milik suaminya. Selain itu dia juga memberitahu jika suaminya memiliki tanda khusus di tubuhnya berupa tato naga di bagian lengan. Namun saat polisi menemui orang tua Siong, sang ayah mengatakan jika Siong tidak memiliki tato. Dan pria itu bahkan tidak tahu bahwa sang putra telah meninggal. Perbedaan keterangan ini tentunya membuat polisi yang curiga semakin gencar melakukan investigasi. Hingga akhirnya mereka menemukan jika Siong belum meninggal dan saat itu sedang bekerja di Shanghai. Yang artinya korban bukanlah Siong asli
tetapi merupakan orang lain yang menggunakan KTP milik Siong. Namun yang menjadi pertanyaan bagi polisi, untuk apa Jinhua berbohong dan datang ke tambang serta meminta kompensasi, sedangkan dia tahu persis jika suaminya masih hidup? Serta untuk apa wanita itu berbohong tentang ciri-ciri fisik suaminya dan bagaimana caranya KTP Siong bisa berada di tangan korban. Dengan adanya kejanggalan ini, polisi pun menduga bahwa kecelakaan tersebut bukanlah kecelakaan biasa, sehingga mereka mulai mencari tahu dengan menanyai para pekerja tambang. Menurut para pekerja, untuk merekrut banyak pegawai dengan cara yang lebih cepat, Alung dan pemilik tambang lainnya menerapkan cara merekrut yang lebih sederhana. Dia hanya meminta KTP dan tidak pernah meminta informasi lain seperti kartu keluarga. Bahkan golongan darah serta sidik jari juga tidak pernah dicatat. Berdasarkan pernyataan salah seorang pekerja, mereka mengingat jika korban memiliki pacar bernama Zheng Yu. Keduanya datang ke tambang bersama-sama dan bersikap sangat mesra. Namun setelah terjadi kecelakaan, tiba-tiba wanita itu menghilang entah kemana. Polisi yang sangat yakin jika Zheng Yu terlibat segera melakukan pencarian dan tidak butuh waktu lama berhasil menemukannya di sebuah motel yang berada di daerah Wuhan. Dalam waktu 2 minggu setelah kecelakaan tersebut, mereka secara resmi menahan semua anggota keluarga Siong yang datang saat ingin mengambil uang kompensasi. Dan setelah melakukan interogasi secara terpisah, saat itu pun terungkap jika identitas asli korban bernama Zihua. Zihua yang berusia 33 tahun merupakan seorang petani di Kabupaten Ningnan, Sichuan. Pada musim semi 2012, dia bertemu Zheng Yu yang saat itu bekerja sebagai pekerja konstruksi di daerah Chengdu. Dengan penampilan yang aktif, lembut serta perhatian, dalam waktu singkat, Zihua tertarik pada wanita yang berusia 25 tahun itu. Dan selang beberapa waktu setelahnya, mereka pun segera berpacaran. Walaupun Zihua mengetahui jika Zheng Yu telah menikah dan memiliki 3 orang anak, tetapi pria itu tidak keberatan karena Zheng Yu mengaku pernikahannya sudah berantakan dan saat itu sang suami sedang dipenjara. Zihua yang serius dan ingin menikah mulai membicarakan tentang pernikahan. Dia bahkan telah menyusun rencana tentang apa yang akan mereka lakukan untuk masa depan yang indah. Namun sebulan setelah pacaran, tiba-tiba Zheng Yu memberitahu jika pekerjaan di lokasi konstruksi tidak bisa menghasilkan banyak uang. Dan dia mendapat info dari salah seorang kenalan tentang pekerjaan sebagai penambang besi di Handan dengan gaji dimulai dari 11 juta per bulan. Dia pun mengajak Zihua untuk ikut bersama ke Handan, yang di sana Zihua akan bekerja di tambang besi, sedangkan Zheng Yu akan mencari pekerjaan lain di sekitar daerah tersebut. Dan jika telah mengumpulkan banyak uang, mereka akan kembali ke kampung halaman untuk membangun rumah serta menikah. Mendengar rencana tersebut, Zihua yang tidak punya uang tentunya sangat setuju. Dia bahkan telah membayangkan jika semua berjalan sesuai rencana, tentunya kehidupan pernikahan mereka akan menjadi indah. Namun sayangnya, Zihua yang tidak sabar ingin merenda masa depan, justru tidak tahu jika dirinya telah masuk dalam jebakan Batman. Dan kisah asmara yang terlihat indah, ternyata hanyalah sebuah skenario yang telah disusun rapi oleh sekelompok orang-orang yang kejam dan serakah. Dan bagi mereka, Zihua hanyalah seorang mangsa yang akan menghasilkan pundi-pundi uang. Yang terjadi sebenarnya, Zheng Yu tidak pernah mencintai Zihua. Dia mendekati pria itu atas perintah Weilan yang ingin menjadikan Zihua sebagai tumbal bagi rencana mereka. Setelah berhasil memacari pria itu, dia memerintahkan agar Zheng Yu mencari tahu tentang ciri-ciri khusus yang terdapat pada tubuh Zihua, dengan tujuan agar Weilan bisa menyebutkan semua ciri-ciri tersebut saat ditanyai kepolisian. Agar rencananya berjalan lancar, Weilan yang sekaligus merupakan tante dari Jinhua memintanya untuk mengambil KTP Siong sang suami yang nantinya akan digunakan oleh Zihua. Setelah mendapatkan semua kelengkapan tersebut,
Zheng Yu pun membawa Zihua ke tambang tersebut. Dia berhasil mendaftarkan pria itu dengan menggunakan KTP milik Xiong. Yang 4 hari kemudian, Zihua tewas akibat ledakan di dalam galian tambang. Berdasarkan pengakuan keempat rekan yang bertugas bersama Zihua, mereka mengatakan jika kecelakaan disebabkan akibat ledakan gas. Namun hal ini sangat janggal karena lokasi kecelakaan yang seharusnya dipenuhi puing-puing serta berantakan saat itu justru terlihat cukup bersih. Hanya ada sedikit retakan pada dinding tambang yang membuktikan jika ledakan tersebut tidak cukup kuat untuk membunuh seseorang. Saat dievakuasi, walaupun tubuh Zihua dipenuhi dengan banyak bekas luka, tetapi menurut forensik, pria itu tewas bukan karena ledakan, melainkan akibat luka sajam pada kepala yang menyebabkan cedera otak. Yang artinya, pria itu tewas akibat dibunuh. Karena hal ini bertentangan dengan pengakuan sebelumnya, polisi pun memeriksa latar belakang keempat penambang tersebut, yang bernama Ronglai, Cheng Yong, Cheng De, dan juga Yan. Mereka berasal dari kampung yang sama dengan Zihua dan datang ke tambang tersebut dalam waktu hampir bersamaan, serta berhasil bergabung dalam tim yang sama dengan pria itu. Dalam interogasi yang melelahkan, pada akhirnya mereka mengakui jika kecelakaan tersebut telah direncanakan. Pada malam kejadian, mereka bekerja dengan pembagian tugas. Ronglai akan mengalihkan perhatian Zihua, Cheng Yong serta Yan berjaga-jaga, dan Cheng De sebagai eksekutor. Ketika Ronglai dan Zihua sedang memuat biji besi, Cheng De pun memukul kepala Zihua menggunakan palu hingga pria itu tewas di tempat. Untuk mencegah orang-orang mengenali wajahnya, mereka pun merusak wajah Zihua agar terlihat seperti dihantam batu tambang. Dan setelahnya, meledakkan tambang tersebut untuk menyamarkan pemandangan di dalam sana. Semua kecelakaan tersebut atas suruhan Weilan yang telah mengatur segalanya dengan sangat rapi. Dia juga melibatkan Zheng Yu sebagai umpan hiu untuk memikat Zihua sehingga pria bucin itu bersedia ikut bekerja di tambang. Sedangkan Jinhua ditugaskan untuk mengambil KTP suaminya dan keempat penambang sebagai eksekutor. Setelah Zihua tewas, Weilan pun akan menuntut kompensasi dari Alung sebagai si pemilik tambang. Keempat pria itu mengaku jika mereka bersedia melakukan tugas bukan saja hanya karena dijanjikan uang, tetapi mereka juga telah dijebak dengan menggunakan kerang rawa milik Weilan. Yang saking enaknya, walaupun Weilan telah berusia separuh baya, tetapi servisnya berhasil membuat para pria tersebut bertekuk lutut. Weilan yang berasal dari Sichuan dulunya adalah seorang petani. Namun pada tahun 2002, dia pun merantau ke Handan untuk membuka rumah makan di sekitar area pertambangan. Pada saat itu dia mendengar dari para penambang tentang beberapa pekerja yang diberi kompensasi akibat kecelakaan atau kematian saat bekerja. Hal inilah yang menjadi awal mula bagi wanita itu untuk mengatur rencana dengan memalsukan identitas orang lain demi mendapatkan kompensasi. Dia pun mulai mencari mangsa dengan menargetkan para pekerja yang berasal dari kampung halamannya atau mengatur wanita lain sebagai umpan madu untuk memikat calon korban dengan cara dipacari. Setelah mendapat kepercayaan, si pria akan dibujuk untuk bekerja di pertambangan dan memasukkannya menggunakan KTP dari salah seorang anggota keluarga Weilan atau keluarga lainnya yang telah diajak bekerja sama. Dan setelah mendapatkan uang kompensasi, semua yang terlibat akan mendapatkan bagiannya masing-masing. Weilan berani melakukan hal tersebut dan tidak takut dilaporkan karena dia mengetahui bahwa sebagian besar tambang yang ada di sana tidak memiliki kualifikasi yang lengkap. Sehingga pemilik tambang yang takut jika usahanya akan ditutup tentunya tidak berani untuk melapor. Mereka akan cari aman dengan membayar uang kompensasi yang diminta pihak keluarga daripada harus berhadapan dengan hukum. Dalam penyidikan, polisi menemukan 3 kasus serupa yang melibatkan pekerja tambang yang tewas dan mendapatkan uang kompensasi. Mereka pun menekan Weilan hingga akhirnya wanita itu mengaku jika sebelumnya telah melakukan hal yang sama terhadap 3 orang pria. Kejahatan pertama Weilan dimulai pada tahun 2011,
Saat itu, dia berhasil mendapatkan mangsa bernama Fapin yang merupakan seorang petani dan berasal dari kampung halaman Weilan. Agar pria itu tergoda, Weilan akan memberikan sejumlah uang serta mengajak pria itu untuk melakukan happy ending. Namun saat pria itu akan membuka celananya, tiba-tiba Weilan mengancam agar Fapin mau pergi bersamanya untuk bekerja di tambang. Jika Fapin mau menuruti kemauannya, dia akan mendapatkan bayaran. Dan jika menolak, Weilan akan memberitahu warga desa jika Fapin akan memperkaosnya. Dan pria malang itu pun bersedia menuruti permintaan tersebut dengan bekerja di tambang menggunakan KTP milik keluarga Weilan yang bernama Yun. Sedangkan KTP milik Fapin sebelumnya telah diambil oleh Weilan. Untuk menjalankan rencananya dan agar Fapin tidak curiga, Weilan mengajak 3 orang warga desa lainnya yang bernama Jun, Wang, dan Deng Peng yang akan ikut bekerja di tambang. Karena mereka berasal dari desa yang sama, sehingga Fapin merasa aman dan tidak curiga jika ketiga pria itu sebenarnya adalah eksekutor yang akan membunuhnya. Selang bekerja beberapa waktu, Fapin ditemukan tewas akibat kecelakaan di dalam tambang, yang setelahnya Weilan akan meminta kompensasi atas nama Yun sesuai yang tertera pada KTP yang digunakan Fapin. Ketika telah mendapatkan uang kompensasi, dia pun membagikan uang tersebut pada semua orang yang terlibat, juga termasuk pada keluarga Yun. Merasa gampang mendapatkan uang, 3 bulan kemudian Weilan kembali berencana untuk melakukan kejahatan berikutnya. Kali ini, dia berhasil membujuk seorang pria bernama Xiarong dan juga kerabatnya untuk menjadi anggota keluarga korban kedua yang bernama Defu. Sama seperti sebelumnya, Weilan kembali menggunakan janji manis akan memberikan Defu kenikmatan. Yang lagi-lagi saat celananya akan dibuka oleh pria itu, Weilan tiba-tiba mengancam agar Defu mau ikut bekerja di tambang. Setelah kematian Defu, Weilan dan komplotannya berhasil mendapat uang kompensasi sejumlah 1,3 miliar. 4 bulan setelahnya, Weilan mendapatkan mangsa ketiga bernama Xiu. Dari kematian Xiu, Weilan berhasil mendapat uang kompensasi sejumlah 1,3 miliar. Dari 3 kejahatan yang dilakukan di 3 pertambangan yang berbeda, dia berhasil mengumpulkan uang sejumlah hampir 4 miliar. Yang dalam setiap kejahatan, dia akan membagi uang tersebut pada setiap orang yang terlibat dan sisanya akan disimpan sendiri. Dalam kasus ini, polisi berhasil menangkap sebanyak 21 orang yang menjalankan perannya masing-masing. Sebagai otak utama, Weilan bertanggung jawab penuh untuk mengatur serta membuat rencana. Sedangkan anggota lainnya ada yang bertugas sebagai eksekutor, memikat para korban, memeriksa lokasi yang akan menjadi TKP, dan berpura-pura sebagai kerabat korban. Sedangkan korban sendiri akan dipilih dari pria lajang yang juga miskin. Selama jalannya persidangan, dengan mengeluarkan air mata buaya, Weilan berusaha keras untuk membela diri. Dia bahkan mengatakan jika para korban bukan dibunuh oleh tangannya sendiri, melainkan oleh banyak orang yang terlibat dalam komplotannya. Dengan berakting sebagai wanita lemah, dia pun mulai menangis terisak-isak. Namun alih-alih terlihat cantik, wajahnya justru membuat saya menjadi enek dan pengen nampol mukanya pakai asbak. Menurut salah seorang jaksa, Weilan adalah wanita jahat berhati ular yang mencapit seperti kalajengking. Dia benar-benar pantas menjadi pemimpin geng yang sangat kejam, sehingga tidak diragukan lagi ada banyak pria yang menuruti perintahnya setelah diajak tidur dan diberi sajen kerang rawa aroma bekicot panggang. Demi menikmati kerang rawa miliknya, para pria rela dikendalikan serta dihasut untuk menghabisi nyawa orang lain yang tidak bersalah. Dan bagi Weilan, para pria tersebut hanyalah kumpulan orang-orang bodoh yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan banyak uang. Dalam persidangan yang dilakukan pada Maret 2013, semua pelaku menyatakan jika mereka dipaksa dan dituduh secara tidak adil oleh wanita itu. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa semua hanyalah alasan dan mereka melakukan hal tersebut murni karena keinginan sendiri akibat diiming-imingi dengan kerang keabadian. 5 bulan setelahnya, Weilan dan keempat penambang divonis dengan hukuman seumur hidup atas pembunuhan berencana.
Sedangkan Zheng Yu beserta 6 pelaku lainnya divonis 13 hingga 15 tahun penjara. Dan 7 orang lainnya, termasuk Jinhua dan Xiarong, divonis dengan 3 hingga 5 tahun penjara atas dakwaan penipuan. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.